Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7161 sampai bab 7170. Meski dalam hati ada keengganan, Tawana tetap menyinggupi undangan ke pesta malam itu. Bukan karena ia menginginkan suasana gemerlapnya, melainkan demi menjaga peluang kerja sama bisnis di masa depan semata-mata untuk memberi rasa hormat kepada Bernard Arnault. Asisten pribadi Bernard Arnault pun tampak lega mendengar persetujuan tersebut. Ia segera berbicara dengan kesan penuh. Nona Sweet, Anda telah menempuh perjalanan yang jauh. Biarkan kepala pelayan kami mengantar Anda dan keluarga ke villa terlebih dahulu. Anda perlu beristirahat dengan baik. Selain itu, Tuan Arnault telah menyampaikan bahwa jika Anda memiliki kebutuhan apapun selama di pulau ini, cukup sampaikan kepada kepala pelayan. Seluruh Cheval Blanc Randeli akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya. Manis mengangguk pelan dan menjawab dengan sopan. Sampaikan rasa terima kasih saya kepada Tuan Arnault. Asisten itu tersenyum tipis. Namun dalam hatinya kesedihan. Semoga Nona Sweet tak salah paham. Maksudku, pulau ini memang akan berusaha memberikan pelayanan terbaik. Tapi tentu bukan tanpa biaya. Tuan Arnault sangat berhati-hati dalam mengatur pengeluaran. Tak mungkin semua biaya hotel dan pesta ditanggung olehnya begitu saja. Ia sempat terlintas untuk memberikan penjelasan secara halus kepada Tawana, namun segera mengurungkan niat itu. Ia sadar, jika terlalu banyak bicara dan menyinggung perasaan wanita itu, mungkin justru dirinya yang akan ditegur oleh Tuan Arnault. Bagaimanapun, segala konsumsi dan pengeluaran selama berada di pulau ini akan dicatat, dan diselesaikan saat para tamu ingin meninggalkan tempat. Entah Tawana menyadarinya atau tidak, pada akhirnya tetap akan ada yang menagih seluruh biaya itu. Dan ketika saat itu tiba, meskipun Sweet mengutuk nama Tuan Arnault dalam hati sampai 100 kali, hal itu tak akan menjadi urusannya. Dengan tetap memasang senyum profesional, ia berkata, Nona Sweet, silakan naik ke mobil bersama keluarga Anda. Tawana mengangguk kecil, lalu bertanya, apakah kamar yang kami pesan letaknya berdekatan? Seorang pelayan perempuan berkulit putih segera melangkah maju dan menjawab dengan penuh hormat. Nona Sweet, Anda telah memesan 4 villa air, dan semuanya berada dalam barisan yang sama. Bagus, Tawana mengangguk mantap. Tolong antar kami ke sana. Pelayan itu segera memberi isyarat undangan sambil sedikit membungkuk. Silakan naik ke mobil. Saya akan mengantar Anda ke villa. Sementara itu, suasana di dermaga tampak ramai. Para tamu yang mendengar kabar kedatangan Tawana sejak kemarin, kini telah berkumpul demi menyaksikan langsung bintang internasional tersebut. Begitu suara gemuruh pesawat amfibi terdengar dan mendarat, kemacetan itu sudah mencapai dermaga dengan semangat membuncah. Melihat sosok Tawana secara langsung membuat mereka berteriak penuh antusias. Beberapa penggemar garis keras bahkan mencoba mendekat demi meminta tanda tangan maupun swafoto. Untungnya, pihak White Horse Island telah menyiapkan petugas keamanan. Ditambah lagi Tawana sendiri membawa beberapa pengawal berbadan kekar untuk menghalau kerumunan yang terlalu fanatik. Karena tak bisa mendekat, para penggemar itu akhirnya hanya bisa mengangkat ponsel masing-masing, mengabadikan momen sebanyak mungkin dari pelarian. Tawana, yang sudah sangat terbiasa menjadi pusat perhatian, tetap tersenyum lembut sambil mengganti tangan ke arah para tamu saat ia menaiki mobil golf. Di tengah acara itu, Hamid dan kedua istrinya yang masih muda dan tengah membawa pun ikut menyaksikan. Begitu melihat Tawana, dua wanita tersebut seketika melonjak girang, melambaikan-lambaikan tangan dan berseru memanggil penyembah berhala. Hamid sontak cemas, lalu membisikkan peringatan. Jangan melompat, hati-hati. Ingat anak kita, hati-hati dengan kandungan kalian. Meski terikat oleh tradisi dan mengenakan jilbab serta cadar saat keluar rumah, kedua istri Hamid tetaplah wanita muda yang hidup di zaman digital. Mereka mengenal media sosial, mengikuti tren, dan tentu saja mengidolakan para selebritis.
Tawana adalah idola mereka, maka tak heran. Pertemuan langsung seperti ini membuat mereka begitu bersemangat. Hamid jelas khawatir, namun karena keduanya masih muda dan sehat, ia akhirnya tak mempermasalahkan aksi kecil mereka. Ketika akhirnya Tawana pergi, Hamid menarik napas lega, lalu membujuk, "Istri, kalian sudah melihat idola. Bagaimana kalau kita kembali sekarang? Mumpung masih pagi, kalau kalian setuju, saya akan minta seseorang mengatur tiket hari ini. Kita bisa check out setelah sarapan, lalu langsung terbang ke Mel." Namun istri pertama menimpali dengan nada kecewa. Apakah tidak ada kesempatan untuk mendekat? Setidaknya demi tanda tangan. Istri kedua pun mengangguk setuju. Saya juga ingin berfoto dengannya. Ini mungkin satu-satunya kesempatan seumur hidup. Hamid menghela napas. Akan ada kesempatan lain. Sekarang saya harus fokus menyusun beberapa rencana penting. Saya ingin kembali lebih awal. Lagi pula, Tawana itu bintang besar. Meskipun tinggal di pulau yang sama, tetap sulit untuk berinteraksi dengannya. Kalian lihat sendiri. Dia dikawal ketat. Istri pertama lalu menoleh ke yang kedua. Apa yang dikatakan suami masuk akal. Kita sudah melihatnya dan mengambil beberapa foto. Itu sudah cukup. Istri kedua sempat menjawab. Namun akhirnya mengangguk pelan meski ada kekecewaan yang tertahan. Baiklah. Hamid pun segera menelepon bawahannya. Pesan penerbangan paling pagi hari ini. Hubungi pengelola Cheval Blanc Randeli. Minta mereka menyiapkan pesawat amfibi untuk membawa kami ke bandara. Baiklah. Komandan, jawab sang bawahan dengan hormat. Hamid mengakhiri panggilan lalu berkata kepada kedua istrinya. Saya akan menemui saudara York dulu. Setelah itu kita langsung berangkat. Keduanya hanya mengangguk. Meski belum sepenuhnya rela. Tak lama setelah itu, seorang staf naik ke atas panggung kecil dan mengumumkan dengan semangat. Hadirin yang terhormat, izinkan saya menyampaikan kabar bahagia. Malam ini, CEO perusahaan kami, Tuan Bernard Arnault, dan istrinya akan mengadakan pesta. Dan Nona Tawana Sweet secara khusus diundang sebagai tamu kehormatan. Sekarang, dengan penuh ketulusan, kami mengundang seluruh tamu yang menginap untuk ikut hadir. Siapapun yang tinggal di pulau ini berhak datang. Pesta akan diadakan di bar tepi laut kami yang menawarkan pemandangan menakjubkan. Mulai pukul 8 malam. Sampai jumpa di sana. Wah, benarkah? Kita bisa menghadiri pesta bersama Tawana. Seruan penuh kegembiraan meledak dari puncaknya. Beberapa wanita bahkan menjerit histeris. Kedua istri Hamid langsung berpegangan tangan. Melompat-lompat sambil tertawa riang. Istri pertama segera memeluk lengan Hamid dan memohon. Suami, bagaimana kalau kita berangkat besok saja? Kita harus hadir di pesta malam ini. Istri kedua ikut membujuk. Iya, suami. Kami tak minta macam-macam. Hanya ingin melihat Tawana dari dekat. Kalau bisa berfoto di sini. Hamid tampak frustasi. Saya mendengarkan untuk memesan tiket. Kalian dengar sendiri kan? Tapi besok saja. Suami, ya. Besok saja kita kembali. Benar. Sehari saja. Suami, tolonglah. Melihat dua wanita hamil memohon dengan penuh harap, hati Hamid pun luluh. Ia akhirnya menyerah. Baiklah. Kita sepakat hanya tinggal 1 malam lagi. Saya akan mengubah jadwal. Kita akan kembali esok pagi. Tapi ingat, meskipun Tawana mengadakan konser meskipun malam itu, kalian tetap harus ikut saya besok. Kedua wanita itu saling tersenyum puas. Mereka tahu, tak mungkin Tawana mengadakan konser mendadak di tengah liburannya itu hanya omong kosong. Tanpa pikir panjang, mereka menyetujuinya. Hamid kembali menghubungi bawahannya. Batalkan tiket hari ini. Ubah ke besok pagi saja. Pihak di seberang tampak heran. Komandan, saya sudah memesannya sambil. Ya, ada perubahan rencana. Seorang bintang besar datang ke pulau dan akan menghadiri pesta malam ini bersama bos resort. Para istri ingin tinggal sehari lagi. Mohon bantu atur ulang penerbangan untuk besok pagi. Dan hubungi semua pasukan apapun kegiatan mereka. Mereka harus datang ke pangkalan besok. Saya akan mengadakan rapat strategi penting. Tak seorang pun boleh absen. Pagi itu, Charlie, Claire, Elaine, dan Jacob datang untuk menikmati sarapan di restoran Prancis yang terletak di pulau tropis itu. Beberapa pengurus rumah tangga telah bersiaga menyambut para tamu. Mereka membisikkan kabar istimewa kepada setiap pengunjung yang datang. Tuan dan Nyonya yang terhormat,
Ucap salah satu dari mereka dengan sopan. Malam ini akan diadakan pesta gratis di restoran Seaview milik hotel. Anda dan keluarga diundang untuk hadir. CEO resort kami, Tuan Bernard Arnault beserta istrinya, mengundang penyanyi terkenal, Tawana Sweet, untuk ikut meramaikan pesta tersebut. Mendengar itu, Elaine langsung berseru, "Oh, jadi Tawana benar-benar berada di sini." Petugas bernama Hani mengangguk mantap. "Benar, Nona Parker, Nona Sweet tiba di pulau ini pagi tadi. Kalau Anda memang penggemarnya, sangat disarankan untuk hadir nanti malam. Anda bisa berfoto bersamanya. Bahkan mungkin mendapatkan tanda tangan." Wajah Elaine sontak berubah penuh kebanggaan. Ia menepuk lengan Charlie dan berkata dengan nada tinggi, "Tawana itu pernah datang ke Tiongkok mengadakan banyak konser. Saat itu, menantu laki-laki ini adalah direktur Feng Shui yang secara khusus dia undang." Lalu ia berujar dengan setengah nada mengatakan, "Kamu sampaikan padanya. Tuan Wade juga berada di resor ini. Katakan agar dia datang menjenguk bila sempat." Hani tampak terkejut. "Nona Parker, apa yang Anda katakan itu sungguh-sungguh?" "Tentu saja benar," jawab Elaine. Merasa sangat puas. "Menantuku ini bukan orang sembarangan yang bisa dengan mudah diundang. Waktu itu, karena dia berniat sangat tulus, makanya aku memberi wajah dan izinkan dia menjadi penasihat Feng Shui." Claire tak tahan. Lalu berkata dengan nada canggung, "Bu, tolong jangan mengucapkan hal-hal seperti itu di luar. Tidak baik jika sampai menyebar." Elaine menatap putrinya. "Tidak mengerti. Apa maksudmu? Aku hanya mengatakan kenyataan. Memangnya aku bohong?" Namun Claire merawatnya dengan wajah yang lebih tegas dari biasanya. "Tapi, meski itu kenyataannya, tak perlu diumbar kemana-mana, bukan? Apa ibu tak bisa sedikit merendah? Kita ke sini hanya untuk berlibur. Beberapa hari lagi juga pulang." Elaine menatap anaknya dengan bingung. Jarang sekali Claire berbicara setegas ini. Ia sendiri merasa heran. Sejak kapan Claire setuju dengan kebiasaan pamer yang sudah mengakar selama bertahun-tahun? Meski biasanya Elaine bisa mengucapkan dengan keras, namun melihat ekspresi Claire yang tak biasa, ia memilih meredam diri. Tak ingin memperpanjang ketegangan, ia pun berbalik pada Hani dan berpesan, "Apa yang aku katakan tadi, tolong rahasiakan. Jangan disebarkan ke orang luar." Hani tersenyum sopan sambil mengangguk. "Jangan khawatir, Bu Parker. Saya takkan membocorkan apapun." Elaine kemudian menggandeng lengan Claire, berkata dengan nada membujuk, "Claire, ayo kita pergi ke pesta nanti malam. Ibu belum pernah melihat selebritas sebesar dia." Claire terdiam sesaat. Entah kenapa, dalam ingatan terlintas kembali adegan Tawana mencium tentara bertopeng di atas panggung. Perasaan tak nyaman membuatnya menjawab, "Bu, kalau ibu tertarik, silakan pergi sendiri. Aku ingin istirahat dan menenangkan diri nanti malam." Elaine agak kecewa. Ia pun menatap Jacob, lalu berkata seolah memberi perintah, "Kalau begitu, kamu yang ikut denganku nanti. Jangan cari sibuk alasannya." Jacob tertawa kecil. "Apalagi yang bisa aku lakukan? Baiklah, aku temani kamu bersenang-senang." Ia juga menoleh pada Charlie. "Menantuku yang baik. Kamu ikut juga, ya?" Charlie menggeleng ringan. "Aku ingin tinggal di kamar bersama Claire, jadi tidak ikut berpesta." Namun Claire tiba-tiba menatap Charlie, seolah ada sesuatu yang mengganjal. "Nona Sweet itu mungkin pernah jadi klienmu. Sekarang kebetulan kalian berada di pulau yang sama. Kalau kalian tidak bertemu, bukankah itu agak canggung?" Charlie dengan santai menjawab, "Apa yang canggung? Waktu itu kita hanya bekerja sama sementara. Setelah urusan selesai, hubungan profesional juga berakhir." Claire mengangguk pelan. Dari raut wajah Charlie yang biasa saja, tampaknya ia tak memiliki perasaan istimewa terhadap Tawana. Hal itu cukup membuat hati Claire sedikit tenang. Sementara itu, di sisi pulau lain, Tawana sama sekali belum mengetahui bahwa Charlie, sosok yang akhir-akhir ini begitu sering mengisi pikiran, ternyata juga berada di tempat yang sama. Karena lelah setelah penerbangan panjang, ia tak punya selera untuk sarapan. Ia memilih berbaring santai di teras villa, membiarkan tubuhnya dibelai matahari hangat, menikmati semilir angin laut. Untuk liburannya kali ini, Tawana menyewa 4 villa air, 2 untuk para pengawal, 1 untuk kedua orang tua, dan 1 lagi khusus untuk dirinya sendiri. Namun sejak mereka tiba,
Orang tuanya terus bertanya mengapa ia menghubungi Trevor sama sekali. Di mata mereka, hubungan putri dengan Trevor selalu tampak mesra. Bahkan mereka yakin, jika hubungan itu berlanjut, keduanya akan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Tapi kenyataannya, meski hati kecil Tawana ingin mengakhiri segalanya dengan Trevor, ia masih diliputi keraguan. Bukan karena cinta yang masih tersisa, melainkan karena mereka telah menjalin hubungan terlalu lama. Keduanya mengetahui banyak rahasia satu sama lain termasuk hal-hal gelap yang tidak boleh diketahui publik. Trevor pun sebenarnya menyadari bahwa hati Tawana telah beralih kepada Charlie. Selama tak ada kata putus, semuanya masih bisa tertutup. Namun jika kata itu terucap, sama saja dengan memutuskan tali pengikat dan membuka luka yang tak bisa ditambal. Apalagi, para penggemar di seluruh dunia menganggap hubungan mereka sebagai kisah cinta sejati. Jika tiba-tiba kandas, tentu akan menimbulkan pertanyaan. Bila Trevor menambah api ke dalam bara, maka posisi Tawana bisa jadi terjepit dari segala arah. Namun begitulah manusia makhluk yang rumit dengan emosi yang tak terduga. Begitu cinta mulai memudar, hubungan yang sebelumnya terasa manis akan berubah menjadi beban menjijikkan. Perasaan itu seperti tangan yang dilumuri minyak setelah makan ayam goreng. Saat menyantapnya, semuanya terasa nikmat. Tapi begitu kenyang, tangan berminyak itu menjadi sumber rasa mual yang tak bisa dijelaskan. Di tengah lamunannya yang sepi, tiba-tiba bel villa berbunyi. Tawana berjalan ke pintu, mengintip melalui lubang di ujungnya. Di luar berdiri pasangan terkenal Bernard Arnault dan istrinya. Ia segera membuka pintu dan menyapa dengan ramah. Tuan dan Nyonya Arnault, sudah lama tak bertemu. Bernard tersenyum hangat. Tawana, aku tak menyangka kamu sampai jauh-jauh datang ke Maladewa untuk berlibur. Kalau aku tahu lebih awal, mungkin aku akan mengosongkan seluruh pulau ini hanya untukmu. Istrinya diam-diam terpampang di dalam hati. Bohong besar. Aku sendiri tak pernah diperlakukan seperti itu. Apalagi dia. Tawana bukan orang bodoh. Namun meski tidak sepenuhnya cerdas, Tawana tetap sopan. Ia tersenyum dan menjawab, Tuan Arnault, Anda terlalu memuji. Pulau ini memang sudah lama saya impikan. Saya merasa beruntung bisa menginap di sini. Tapi saya tidak menyangka Anda juga berada di sini. Sungguh kebetulan. Arnault mendengus. Kata orang Tiongkok. Pertemuan adalah takdir. Kalau begitu, malam ini kita harus minum beberapa gelas. Ada pepatah juga, bukan? Bertemu sahabat sejati. 1000 cangkir takkan cukup. Tawana tertawa kecil. Tuan Arnault sepertinya sangat memahami budaya Tiongkok. Istrinya menyela. Dia pernah ke Tiongkok untuk urusan bisnis. Setelah itu, dia merasa lebih bijak dalam berpikir. Sejak saat itu, dia terus tertarik pada sejarah dan budaya Tiongkok. Sangat kebetulan, kata Tawana. Matanya bersinar. Akhir-akhir ini saya juga sangat menggemari budaya Tiongkok. Bahkan saya membawa Chongsam Bordir Sutra untuk liburan ini. Saya sangat menyukainya. Arnault tertawa senang. Haha. Ini yang namanya orang hebat selalu berpikiran serupa. Mungkin malam ini, Nona Parker juga akan memakai Chongsam ke pesta. Konon, termasuk tamu pulau ini berasal dari Tiongkok. Tawana merenung. Jika benar ada tamu yang berasal dari Tiongkok, maka kemungkinan besar kehadirannya malam ini, dengan balutan Chongsam, akan segera tersebar di internet Tiongkok. Dan jika sampai ke telinga Charlie, dia pasti akan mengerti isyaratnya. Maka dengan senyum penuh makna, Tawana menjawab mantap. Tentu, malam ini aku akan mengenakan Chongsam ke pesta. Sejak kedatangan Tawana, suasana Cheval Blanc Randeli yang sebelumnya tenang mendadak berubah drastis. Resor mewah itu yang biasanya hanya didirikan oleh desiran angin laut dan debur ombak kini menjadi panggung keramaian pikuk tak terduga. Meski matahari menggantung terik di tengah langit, para tamu yang biasanya bersembunyi di dalam kamar ber-AC malah berbondong-bondong keluar. Mereka berjalan santai melintasi jembatan kayu dan pantai seperti pejalan kaki yang kehilangan arah, hanya untuk sekilas menatap sosok Tawana. Lebih mengejutkan lagi, puluhan speedboat dari berbagai arah, yang tidak jelas dari mana asalnya, mulai berputar-putar di sekitar Cheval Blanc Randeli. Ada kapal yang ramping dan kecil, ada pula yang besar dan mewah, semuanya tampak ingin mendarat. Cheval Blanc Randeli segera mengirim petugas keamanan dan pembantu rumah tangga untuk mengemudikan beberapa speedboat dan kapal pesiar di pulau itu untuk memblokir pintu masuk ke teluk. Ketika Tawana mendarat di pulau itu pada pagi hari,
Banyak wisatawan telah memposting informasi tentang kemunculannya di internet. Ada ratusan pulau liburan di Maladewa, dan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu wisatawan dari seluruh dunia telah datang. Orang-orang ini memiliki daya beli tertentu. Ketika mereka mendengar bahwa Tawana berada di Maladewa dan di Cheval Blanc Randeli, banyak orang ingin datang ke Cheval Blanc Randeli untuk mencari tahu, dan bahkan ingin mencoba melihat Tawana sendiri. Bahkan jika mereka tidak beruntung melihat Tawana dari jarak dekat, setidaknya mereka bisa memotret bagian dari resor prestisius itu, lalu memamerkannya di WeChat Moments atau Instagram. Cheval Blanc Randeli berada di Atol Nunu, dan badan utama terumbu karang berbentuk C. Tepi luar C adalah area terumbu karang yang sangat dangkal, yang cocok untuk snorkeling. Namun, karena terumbu karang yang tajam dan terlalu dangkal dari permukaan udara, kapal tidak dapat masuk. Di tengah terumbu karang berbentuk C, terdapat saluran sedalam beberapa meter, yang dapat digunakan oleh kapal berukuran kecil dan sedang. Cheval Blanc Randeli bereaksi dengan cepat. Beberapa kapal menghalangi pembukaan bentuk C, dan kapal pesiar itu hanya bisa berputar-putar di area laut dalam di bagian luar. Suara mesin kapal yang meraung tanpa henti mulai mengganggu. Charlie yang sebenarnya ingin menikmati liburan penuh ketenangan kini merasa seperti berada di tengah pasar terapung. Baru hari kedua, dan semuanya sudah kacau. Di sisi lain, Claire yang selama ini tampak tenang, berubah murung sejak Tawana tiba. Ia bahkan enggan turun makan siang di restoran, takut jika tak sengaja bertatap muka dengan sang penyanyi legendaris itu. Untungnya, Tawana tidak ingin dikelilingi oleh sekelompok orang kemanapun dia pergi. Staf mengirim makan siangnya ke villa air untuk menghindari kontak dengan publik. Meski tak bertemu Tawana, Charlie dan Claire justru berpapasan dengan Hamid dan dua istrinya. Setelah bertemu, keduanya mencengkram sebentar di pintu. Hamid memberitahu Charlie, "Sayang, setelah menghadiri pesta malam ini, aku akan kembali ke Suriah besok pagi. Kita dua saudara akhirnya bisa bertemu di sini. Apakah kamu ingin minum bersama?" Charlie tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan menghadiri pesta. Jika kamu ingin minum, ayo pergi ke bar pantai untuk minum-minum setelah pesta selesai." "Tidak apa-apa," Hamid berkata sambil tersenyum. "Jika kamu tidak datang ke pesta, aku akan menghubungimu setelah pesta selesai." Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba tersenyum misterius dan bertanya kepada Charlie, "Saudara, apakah kamu punya rencana untuk punya bayi saat kamu mengajak istrimu berlibur kali ini?" "Rencana apa?" Charlie masih sedikit terdiam sejenak, dan tidak mengerti maksud kalimat ini. Hamid tersenyum, merenung yang membuncit, mengangkat kening dan berkata, "Buatlah bayi. Buat istrimu hamil dan melahirkan bayi. Aku khawatir tidak ada yang akan mewarisi bisnis keluarga kecilku di masa depan. Saudaraku, kamu punya keluarga besar dan bisnis besar. Jika kamu tidak melahirkan 8 atau 10 putra, aku khawatir tidak akan ada yang akan mewarisinya." "Oh, begitu maksudmu, saudara." Charlie tersadar kembali dan tersenyum canggung. "Ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan sekarang. Kita masih dalam tahap awal. Aku belum berencana punya anak untuk saat ini. Kita membicarakannya nanti saja." Hamid mengangguk, mengacungkan ibu mengklik dan memuji. "Pandangan saudara secara keseluruhan memang jauh lebih baik daripada pandanganku." Kemudian, Hamid menghela napas dengan ekspresi malu. "Aku adalah orang yang biasa, penuh, hangat, dan penuh nafsu. Aku masih terlalu optimis." Hamid merasa malu, dan Charlie juga sedikit malu. Banyak hal yang tidak nyaman untuk dibicarakan. Jadi dia berhenti berbicara dan menamparkan bahu Hamid. "Saudara, kembalilah dan luangkan waktu untuk mengerjakannya. Jika kamu memiliki pertanyaan, hubungi aku sesegera mungkin. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu." "Oke." Hamid mengangguk dengan emosi dan berkata, "Terima kasih, saudara." Charlie dan Claire tidak berencana pergi ke pesta pada malam hari. Sedangkan Elaine dan Jacob sangat tertarik. Setelah mengetahui banyak detail, mereka berencana untuk pergi ke sana terlebih dahulu untuk ikut bersenang-senang. Bernard Arnault benar-benar ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memanfaatkan pengaruh Tawana secara gratis. Jadi dia dengan ramah mengundang Tawana untuk menyanyikan beberapa lagu untuk semua orang di pesta malam ini. Untuk menciptakan suasana mewah bagi para tamu, Seafi Ubar memiliki seperangkat peralatan pertunjukan lengkap dan live band pada hari kerja.
Jika Tawana dapat menyanyikan beberapa lagu terkenal di sini, para tamu tidak hanya akan sangat senang, tetapi yang lebih penting, videonya akan diunggah ke internet dan pasti akan menarik perhatian dan pujian dari netizen di seluruh dunia. Dengan cara ini, popularitas Cheval Blanc Randelli akan menyebar sekaligus. Selain itu, White Horse Hotel bukan hanya yang ini. Banyak resor di seluruh dunia yang memiliki toko langsung mereka sendiri. Bagaimana tidak, popularitas Tawana dapat menciptakan paparan global. Bahkan lebih dari 1 miliar tayangan. Biaya promosi ratusan juta dolar pun tidak akan berdampak buruk. Ketika Bernard Arnault memberitahu Tawana ide ini melalui telepon, Tawana merasa sangat kesal. Ia berkata kepada orang tuanya, Bernard Arnault ini tidak terlihat seperti orang terkaya di dunia. Ia selalu berpikir untuk berhemat dan mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Sekarang ia ingin aku menyanyikan beberapa lagu di pesta. Jika itu adalah acara seperti itu, ia harus membayar setidaknya beberapa juta untuk biaya penampilan. Bukan. Ia sangat kaya. Tetapi ia tidak pernah menyebutkan biaya itu. Ibu Tawana tersenyum dan berkata, sayang, keributan. Semakin kaya seseorang, semakin banyak perhitungannya. Bukannya dia enggan menghabiskan uang ini. Tetapi dia berpikir bahwa jika dia dapat menghindari pengeluarannya, dia harus berusaha untuk tidak menghabiskannya. Setelah itu, ia mengingatkan, jika kamu benar-benar tidak ingin setuju, carilah alasan untuk menolaknya. Kamu bisa mengatakan bahwa kamu sedang tidak enak badan akhir-akhir ini atau tenggorokanmu sedang tidak enak badan. Aku yakin dia tidak akan terus mengejarmu. Tawana mengangguk. Kalau begitu aku akan membayangkan bahwa aku baru saja mengadakan 20 konser berturut-turut dan perlu istirahat karena terlalu banyak menggunakan suara. Ayah Tawana berkata saat itu. Menurutku lebih baik kamu membantu dan menyanyikan 2 lagu di pesta. Ibunya langsung menyetujui. Apa yang kamu tidak sadarkan? Sejak mendarat di pulau ini, Bernard bahkan tak bilang soal menanggung biaya kita. Sekarang dia ingin anak kita bernyanyi gratis di pestanya. Mengapa harus kita mengikuti kemauannya? Ayahnya tersenyum tenang. Jangan hanya lihat dari satu sisi. Kalau video penampilan Tawana viral, itu bisa jadi promosi luar biasa. Penyanyi top yang menyanyi di bar liburan secara cuma-cuma akan membuat publik merasa dekat. Publikasi semacam ini tak ternilai harganya. Dan Bernard meski pelit secara pribadi, secara profesional dia pasti akan membayar sesuai standar di proyek-proyek mendatang. Kita bantu dia kali ini. Siapa yang tahu peluang kerja sama lebih besar akan terbuka. Saat ini, bintang-bintang besar yang melakukan hal-hal yang membumi bagaikan dewa yang turun ke bumi di mata orang-orang biasa. Yang akan membuat orang-orang khususnya terkesan. Penyanyi-penyanyi papan atas seperti Putri saya pergi ke bar-bar saat liburan dan menyanyikan beberapa lagu untuk para tamu bar secara gratis. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan tergila-gila dengan hal itu jika hal itu diunggah secara online. Selain itu, kami berinteraksi erat dengan para tamu di bar White Horse Hotel. Grup resmi White Horse Hotel pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dan mengeluarkan banyak uang untuk mencari eksposur di media hiburan di seluruh dunia. Pada saat itu, saya akan menghabiskan uang untuk membantu mereka mengemas dan mempromosikan bersama kami. Juga, meskipun Bernard Arnault sangat pelit, dia adalah bos dari begitu banyak merek mewah. Pasti akan ada banyak peluang kerja sama di masa depan. Meskipun dia pelit secara pribadi. Kerja sama publiknya sesuai dengan prosedur normal. Uang yang seharusnya diberikan pasti tidak akan berkurang. Jadi bagaimana jika kita berspekulasi sebagai bantuan kepadanya? Bagi kita, semua biaya tidak lebih dari sekedar putri kita menyanyikan beberapa lagu. Kami berjanji kepada Bernard Arnault, yang tampaknya altruistik, tetapi sebenarnya itu juga kepentingan pribadi. Di pasar bisnis saat ini, altruisme seringkali merupakan kepentingan pribadi yang lebih baik. Tawana dan ibunya teringat pada saat yang sama. Berpikir dengan hati-hati. Analisis ayah tadi sebenarnya sangat masuk akal dan objektif. Kadang-kadang Anda benar-benar tidak ingin orang lain memanfaatkan Anda. Tetapi jika Anda berasumsi dengan hati-hati, jika ada peluang untuk kerjasama yang saling menguntungkan, itu bukanlah pilihan yang buruk. Meskipun dia mendapatkan beberapa lagunya secara gratis, dia juga menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan sisi lain dari seorang bintang yang lebih membumi. Jadi Tawana mengangguk dan berkata, kalau begitu,
Aku setuju untuk menyanyikan beberapa lagu di pesta malam ini. Ibu Tawana berkata kepadanya, sayang, dengarkan aku. Kami akan menyanyikan 3 lagu paling banyak. Tawana tidak tahu mengapa dia memikirkan Charlie lagi. Jadi dia berkata, nyanyikan 4 lagu. Aku ingin menambahkan 1 lagu lagi dari orang lain. Hah, Ibu Tawana bertanya dengan bingung. Saya bisa mengerti kamu menyanyikan 4 lagu. Tetapi mengapa kamu ingin menambahkan lagu orang lain? Bukankah lebih baik menyanyikan 4 lagumu sendiri? Tawana berkata tanpa sadar. Aku ingin menyanyikan Assassin milik Queen. Aku sangat menyukai lagu itu. Tawana merasa jika dia bernyanyi di pesta malam ini dan itu akan menjadi berita utama hiburan, maka dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan perasaannya kepada Charlie dari kencan. Dan Charlie pasti akan melihatnya. Ibu Tawana tidak memiliki konsep altruisme. Dia merasa bahwa putrinya berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika dia memikirkan putrinya menyanyikan lagu orang lain di depan umum. Jadi dia menasihatinya dengan sungguh-sungguh. Sayang, tidak masalah berapa banyak lagu yang ingin kamu nyanyikan. Tapi sebaiknya jangan menyanyikan lagu orang lain. Mengapa repot-repot membuat pakaian pernikahan untuk orang lain? Tawana menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Tapi, jangan membujukku tentang masalah ini. Jika aku hanya menyanyikan 1 lagu, aku juga ingin menyanyikan Assassin milik Queen. Ibu Tawana tampak tak berdaya. Namun melihat sikapnya yang tegas, ia hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah, buatlah keputusanmu. Malam pun turun perlahan, menebarkan cahaya remang di cakrawala laut yang membentang tenang. Para tamu yang mendapat kabar itu sudah mengelilingi Seafi Ubar, dan semua orang menunggu Tawana muncul. Tawana mengenakan congsam sutra bersulam halus. Rambutnya ditata anggun, dihiasi jepit bergaya oriental. Di depan cermin, ia menatap dirinya sendiri dengan yakin dan puas. Bernard Arnault dan istrinya juga datang ke pintu villa Tawana. Mereka membawa armada mobil golf dan bersiap untuk pergi ke bar bersama Tawana. Pada saat yang sama, di laut sejauh 100 km, beberapa speedboat hitam melaju kencang. Setiap speedboat dilengkapi dengan 6 mesin laut super kuat dan sangat cepat. Di speedboat tersebut, setidaknya ada 40 pria bertopeng hitam dengan peluru tajam. Mereka bermain dan memeriksa senjata dan perlengkapan mereka di kabin terbuka. Dan arah tuju mereka dengan kecepatan tinggi adalah Cheval Blanc Randeli tempat Charlie berada. Di bar mewah yang menghadap langsung ke hamparan laut biru di Cheval Blanc Randeli, suasana malam itu dipenuhi semangat yang membuncah. Setiap tamu menanti dengan antusias kehadiran sang diva dunia, Tawana. Pesta resor pun menyuguhkan koktail istimewa bagi semua tamu. Gelas-gelas kristal beradu pelan di tengah percakapan hangat dan senyuman yang berseliweran. Di tangan masing-masing tamu, hampir semuanya memegang ponsel dengan mode perekaman aktif. Kamera-kamera diarahkan ke pintu masuk bar dengan siaga. Tak ada satupun yang ingin melewatkan momen kemunculan sang bintang. Sementara itu, para anggota band tetap bar mulai menaiki panggung satu per satu. Beberapa musisi Filipina berkulit sawo matang menempati tempat mereka di atas panggung kecil di tengah bar, memegang alat musik masing-masing dan bersiap untuk memulai penampilan. Namun tak banyak mata yang terkejut pada mereka. Sebagian besar tamu telah terbiasa dengan keberadaan band ini. Pertunjukan musik malam di bar adalah hal yang lumrah. Tapi siapa sangka, malam ini berbeda. Alih-alih memainkan lagu-lagu latar biasa, para musisi justru memulai intro dari Love Story, lagu ikonis Tawana yang telah mendunia dan membekas di hati para penggemarnya. Begitu denting pertama terdengar, seisi bar sontak sejenak. Tak seorang pun menduga bahwa band tetap malam itu akan memainkan lagu Tawana. Beberapa orang bahkan mengira mereka hanya menghibur suasana dengan lagu-lagu populer. Namun detik berikutnya, suara vokal jernih dan penuh perasaan mulai menggema dari arah panggung. Semua mata membelalak, nyaris tak percaya. Jika itu suara penyanyi band, seharusnya terdengar berbeda. Apalagi, penyanyi wanita dari band sedang asyik menggoyang tubuh mengikuti irama sambil membunyikan lonceng tangan. Jelas bukan dia yang bernyanyi. Jadi, dari mana datangnya suara itu? Beberapa dugaan ini mungkin rekaman yang diputar. Tapi asumsi itu pun terasa ganjil. Band bermain langsung. Tidak mungkin mereka sekadar menyelaraskan musik dengan vokal dari CD. Tepat ketika para tamu masih diliputi kebingungan. Dari balik lorong sempit di belakang panggung kecil,
Seorang wanita menjelma dalam balutan congsam merah elegan. Rambut pirangnya tergerai sempurna. Mata birunya menatap yakin ke depan. Dan mikrofon berada di genggamannya. Dia bernyanyi sambil melangkah. Seseorang di antara kerumunan mendesis. Lalu berseru keras. Itu tawana manis. Astaga. Itu benar-benar dia. Seketika suasana meledak. Sorakan melengking menggema. Dan para penggemar berhamburan maju. Beberapa melompat kegirangan. Lainnya tak mampu menahan diri untuk ikut bernyanyi bersama. Suasana yang semula tenang berubah panas dalam hitungan detik. Apalagi Elaine yang biasanya tenang. Tak kuasa menahan semangatnya. Meski tak hafal lirik lagu Tawana, ia tetap mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Menampilkan penampilan sang bintang dengan penuh antusias. Segera setelah itu, dia menunduk. Sibuk mengedit unggahan di lingkaran pertemanannya. Langsung dari Cheval Blanc Randeli, Maladewa, resor ini mengundang langsung diva internasional Tawana Suite untuk tampil eksklusif bagi para tamu VIP. Dan dengan nada angkuh, ia menambahkan, orang-orang lain membayar mahal hanya untuk sekedar melihat konsernya dari jauh. Tapi kami, Tawana datang langsung menyanyi di hadapan kami. Sungguh pelayanan kelas dunia. Sementara itu, jauh di salah satu kamar hotel, Charlie sedang menggulirkan layar ponselnya dengan malas. Pandangannya terhenti saat melihat unggahan Elaine di lini masa. Ia hanya bisa menghela nafas panjang. Ibu mertuanya memang selalu berhasil membuat hal-hal kecil terlihat megah. Bahkan jika harus menyumbangkan reputasi orang lain untuk mengangkat dirinya sendiri. Tawana, bintang kelas dunia, dijadikan seperti penyanyi bar yang sedang mendapatkan popularitas. Dalam narasi Elaine, semuanya bisa dibolak-balik demi citra. Claire pun melihat unggahan serupa. Tidak seperti Charlie yang merasa geli. Claire justru merasa malu bukan main. Terlebih lagi karena Charlie juga melihat unggahan itu. Rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan pun membuncah. Pada saat yang sama, platform video pendek mengirimkan notifikasi. Live dari Maladewa, diva internasional Tawana Suite tampil langsung di bar. Jangan lewatkan. Charlie tertegun. Siaran langsung. Secepat itu, ia pun menonaktifkan suara ponselnya dan mengklik tautan tersebut. Rupanya seorang penonton di bar melakukan siaran langsung dari ponselnya. Dan jutaan orang telah memenuhi ruang virtual itu. Komentar melaju begitu cepat hingga tak terbaca. Claire terlihat tertarik. Ia mengambil headset Bluetooth dan menyambungkannya. Charlie yang memiliki pendengaran tajam, masih bisa menangkap suara samar dari lagu yang diputar. Di bar, ketika lagu Love Story usai dinyanyikan, gemuruh tepuk tangan dan sorakan memenuhi udara. Beberapa bahkan bersiul, histeris. Tak ada satupun tamu yang mengira bisa menyaksikan Tawana secara langsung dari jarak begitu dekat. Bahkan di konser, duduk di barisan depan pun tak akan bisa mendekati sedekat ini. Tawana tersenyum menawan, lalu berbicara melalui mikrofon. Selamat malam semuanya. Saya Tawana Suite. Saya sangat bahagia bisa hadir dan menikmati malam indah ini bersama Anda semua. Terima kasih banyak kepada White Horse Group dan Tuan Bernard Arnault atas undangannya. Saya harap malam ini menjadi kenangan tak terlupakan bagi kita di pulau tropis nan memesona ini. Riuh penonton seolah-olah menggemakan langit-langit bar. Lalu Bernard Arnault bersama istrinya naik ke panggung, menggenggam mikrofon, dan berkata sambil tertawa hangat. Nona Sweet memang pantas menyandang gelar diva dunia. Suara dan pesonanya begitu menggugah. Bahkan membuat tulang-tulang tua ini ikut bergoyang. Ia melanjutkan dengan lantang. Para tamu sekalian, masih ingin mendengar suara emas dari Nona Sweet? Ya, seru para tamu serempak. Tawana tersenyum. Lalu berkata, seperti yang Anda tahu, saya baru saja menyelesaikan 20 konser di Tiongkok. Tujuan saya datang ke Cheval Blanc Randeli adalah untuk beristirahat dan menikmati waktu pribadi. Tapi Tuan Bernard sangat ramah dan mengundang saya ke acara ini. Karena semua orang masih ingin mendengarkan lagu, maka saya akan menyanyikan beberapa lagu lagi. Tapi lagu berikutnya bukan karya saya. Ini adalah lagu dari Nona Queen, penyanyi luar biasa yang pernah berkolaborasi dengan saya dalam konser di Tiongkok. Saya jatuh cinta dengan lagunya yang berjudul Assassin. Saya harap Anda juga akan menyukainya. Teriakan kegembiraan kembali meledak. Namun di tengah keramaian pikuk itu, wajah Claire berubah pucat. Meskipun headsetnya terpasang lemah, lagu Assassin tetap terdengar jelas bagi Charlie yang duduk di dekatnya. Charlie yang mulai merasa tidak nyaman segera berkata, sayang,
Aku akan keluar sebentar. Duduk di kursi malas. Claire mengangguk. Ya, silakan. Saat Charlie sampai di teras villa, langit malam yang jernih dan bebas dari polusi cahaya menyuguhkan keindahan luar biasa. Bima Sakti terhampar seperti jalur mutiara, dan jutaan bintang berkelip di angkasa luas. Ia berbaring di kursi malas, memandangi langit malam yang tenang. Pikirannya melayang pada dua momen dalam hidupnya di mana ia begitu terpesona oleh langit berbintang, keduanya bersama Vera. Pertama saat mereka mencari tempat kelahiran ibu dari Tupperware di tepi Danau Dianci. Dan kedua di wilayah kutub Eropa Utara, di mana mereka menyaksikan langit yang dihiasi aurora dan bintang-bintang menari di atas sana. Namun kini, ia tak lagi berani memakai cetakan tangan misterius itu. Dulu ia mengira itu adalah alat ajaib yang mampu menciptakan energi spiritual. Tapi ternyata, energi itu tidak pernah sampai padanya. Sebaliknya, alat itu menyerap habis energi di dalam tubuhnya. Dalam keheningan malam, ia menatap langit dengan kosong, diliputi kenangan dan rasa rindu akan Vera. Perempuan itu, yang selama ratusan tahun menatap bintang-bintang dalam keheningan, pasti menyimpan kesepian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tiba-tiba, suara deru mesin memecah keheningan malam. Dari penampakannya, terdengar laju speedboat yang menabrak permukaan laut dengan kecepatan tinggi. Charlie langsung tersentak. Ia sudah terbiasa melihat kapal pesiar mewah atau pesawat amfibi di siang hari. Namun suara kali ini berbeda. Lebih kuat, lebih terburu-buru. Seolah-olah mesin bergerak sekaligus, melaju kencang ke arah Cheval Blanc Randeli. Ia hanya pernah mendengar jenis kapal seperti itu di kota-kota pesisir. Kapal dengan kecepatan tinggi dan tenaga besar. Biasanya digunakan untuk penyelundupan. Biasa disebut Big Fly. Namun tak masuk akal jika ada penyelundup dari India yang berlayar sejauh 700 km menuju Maladewa. Apa yang bisa mereka selundupkan dari India ke surga wisata sekelas Maladewa? Pulau-pulau di sini hanya menerima produk premium dari seluruh penjuru dunia. Air minum dari Fiji, bahan makanan terbaik dari Eropa, dan barang-barang mewah dari seluruh benua. Maka satu kesimpulan pun muncul dalam pemikiran. Kapal-kapal ini tidak datang untuk berdagang. Mereka datang dengan niat buruk. Tapi untuk siapa? Bernard Arnault, pikir Charlie. Mengernyit. Mungkin saja, dia pernah menjadi orang terkaya di dunia. Jika diculik, tebusannya pasti besar. Atau, Tawana. Charlie menghela napas berat. Tawana bukanlah perempuan biasa. Di Jepang, ia sudah menjadi target pembunuhan. Dan kini, mungkin saja sejarah ingin terulang malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.